Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur, kita masih bertemu lagi dalam kajian-kajian kemarifatan. Nah, kali ini saya mau mengkaji sejarah yang dulu pernah, mungkin jenengan sudah paham semua ya. Ini kalau ada orang-orang tua mungkin paham. Yaitu pertarungan antara Sasubagir dan Eyang Semar ini lur. Katanya. Oh iya. Ya, pernah dengar ya? Ini cuman saya mau versi saya aja yang ilmiah saja lur ya. Ilmiah untuk tambahan ilmu ya. Ada yang bilang Eyang Semar ini bertarung dengan Sasubagir karena Sasubagir ini datang ke tanah Jawa. Sebelumnya Sasubagir datang ini banyak ribuan habaib ataupun apa ini. Ini saya dengar ceritanya saja, tapi saya juga nggak paham. Katanya sudah nggak mampu semua, akhirnya Sasubagir ini turunkan ke tanah Jawa. Katanya yang Semar ini danyangnya tanah Jawa ini bilangnya. Ya, kalau saya pakainya ilmiah saja. Ya. Terus akhirnya bertarung, dan ternyata yang Semar ini cerita versi lain ya. Nanti saya ya. Terus bertarung, akhirnya yang Semar ini bertarung selama 41 hari, 41 malam dengan Sasubagir. Nah, yang saya pikirkan apa nggak kencing, apa nggak makan, apa nggak buang air besar kayak gitu lur. Ya 41 hari 40 malam. Kalau kata dulur, orang-orang itu sekti, wah walaupun tuh mentang-mentang sekti terus nggak pernah buang air besar, nggak pernah makan, nggak pernah buang air kecil, ya nggak mungkin lah. 1 minggu ayo jangan nggak buang air besar, nggak buang air kecil, bisa nggak lur? Nah, apakah mungkin perangnya pakai pempros atau kayak gitu? Nggak mungkin ya. Nah ini ya, makanya saya ini mau mengkaji ya. Maaf lur, ini ya versi bambu. Bambu ini suka versinya yang bambu. Tapi nanti coba dikaji masuk akal apa enggak. Kalau menurut bambu saja, ini saya ceritakan dari awal. Ya. Yang dikatakan Sasubagir dengan Eyang Semar ini bertarung 41 hari. Ini saya ceritakan dulu ya. Kok Eyang Semar? Eyang Semar itu siapa sih sebenarnya? Eyang Semar itu siapa? Harusnya jangan tahu dulu. Siapakah Eyang Semar? Eyang Semar siapa? Ini saya ceritakan. Kalau dalam Jawa ada namanya 3. Bathara Guru, Tokoh, Semar. Itu mungkin orang tua paham. Ini maaf ya, ini versi bambu. Versi bambu ya. Jadi kalau ada kekeliruan bambu minta maaf ya. Ini hanya untuk penambahan ilmu. Ketika 3 ini antara Bathara Guru yang paling tua, yang kedua adalah Tokoh, yang kecil ini adalah Eyang Semar. Eyang Semar ya. Ini Bathara Guru ini menyuruh Tokoh untuk turun ke bumi. Ini kalau dalam versi Jawa. Ya, makanya beda. Cerita itu tinggal mau diambil versi Jawa atau syariat lur. Kalau mau di syariat keislamian, Nabi Adam diturunkan. Ini syariat Islamnya. Tapi kalau menurut Jawa, Eyang Semar. Ya, sebelum Eyang Semar diturunkan dulu, namanya Tokoh. Disuruh oleh Bathara Guru. Makanya cerita ini ketika jenengan mau babat tanah Jawa, ini ditanyakan dulu. Ini mau versi mana? Syariat Islamnya atau Jawa kayak gitu. Nah, kalau Mbah Mbuh tengah aja kayak gitu. Kalau Mbah Mbuh senang di tengah, enak di tengah soalnya. Ya, orang alor, orang itu, orang etan, orang ngulon di tengah gitu. Nah, saya mending ratu gatel. Nah, Bathara Guru ini menyuruh Tokoh untuk turun ke bumi. Wuk, turun. Nah, tanah dulu di cerita ini tanah Jawa ini katanya masih kayak gambut lur. Wow. Kung liwang-liwung nggak ada apa-apa. Itu katanya versinya. Ya, makanya nanti di bambu ambil tengah. Akhirnya karena sepi nggak ada apa-apa, Kung liwang-liwung kembali lagi ke atas. Jos. Terus diturunkan lagi yang namanya Semar. Slep. Kung. Semar ini Kung liwang-liwung sepi ya. Akhirnya Semar ini agak cerdik. Akhirnya dia menanam pohon lur. Untuk bukti bahwa dia sudah sampai di bumi, ditandur lur ning donya, nandur wit. Wit apa gak eruh aku. Biyen urung ora temu aku urung lair kok lur, ya. Pokoke nandur wit ah lur. Nek wite takoki, "Apa Mbah wite?" Loh, Mbah lair juga
wis ana mbahe maneh. Lah ya ora weruh, ndak lihat. Wong itu dulu kok liwang-liwung. Ya, pohonnya apa? Ketika Mbah lahir ini sudah banyak pohon, nggak ada ciri-ciri terus ini pohon semar itu nggak ada. Kalau pohon pisang ada, pohon pencit ada ya. Makanya pokoknya pohon lah ya gitu. Akhirnya yang semar ini naik lagi ke atas ke angkasa. Ini kosong. Nah, ini mulai ya. Sekarang kita tarik lagi ke kesyariatan Islam. Ini saya gabung akhirnya. Jadi karena saya bilang bambu ini tengah. Ketika Allah menciptakan Adam di surga, akhirnya ketika malaikat semua yang di surga ini disuruh sujud kepada Nabiullah Adam, malaikat sujud, mau sujud. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Iblis tidak mau sujud. Akhirnya siapa? Iblis ini diturunkan ke bumi. Akhirnya iblis ingat, oh iya, ini saya di sini nggak ada teman ini. Ya, iblis kan ya. Ini nggak ada teman ini, nggak asik ini. Wah, ini saya diturunkan di sini jadi gelap gulita, nggak enak ini gara-gara Adam ini. Sialan si Adam ini kata iblis. Akhirnya iblis kembali lagi ke surga sana. Ya, sama. Tadi pertama ceritanya gimana? Tokok kembali lagi ke sama enggak? Sama ini. Maka harusnya. Akhirnya apa? Adam inilah digoda oleh iblis. Dalam Al-Quran dikatakan, jangan kau dekati pohon itu. Allah mengatakan, berfirman kepada Nabiullah Adam, apa saja boleh kamu makan, apa saja boleh kamu nikmati. Cuman satu, jangan pernah kau dekati pohon itu. Coba di Al-Quran deh. Jangan pernah kau dekati pohon itu. Itu di Al-Qurannya. Karena bujuk rayu dibujuk, bujuk dirayu. Karena bujuk ini adalah nipu. Bujuk ini nipu ya. Bujui ya, nipu. Rayu kita merayu. Dirayu untuk ditipu. Jadi namanya bujuk rayu. Akhirnya dirayulah Adam ini. Nah gitu kan. Dirayu. Makanya jangan suka merayu ya. Mulai jadi tokok ya. Iblis ini sukanya merayu, jangan merayu loh, ya. Boten setengah ngantuk. Ya. Nah, akhirnya apa? Adam digoda oleh iblis. Akhirnya tergodalah. Nah, di sini mulai. Ya, akhirnya mulai terjadi. Adam mulai mendekati pohon itu. Ingat, pohon itu tadi di mana adanya? Di dunia. Inilah. Akhirnya Adam karena mendekati pohon itu, Adam akhirnya diturunkan di dunia. Karena apa? Mendekati pohon. Nah, pohon itu di dunia. Ini versi di sini akhirnya sebenarnya hampir ada kesamaan, ya kan? Ya. Nah, akhirnya iblis ada dalam alam gaib. Nah, kita ini juga sebenarnya gaib lur. Buktinya Adam sama iblis pernah bertemu. Ini namanya gaib. Lah terus yang samar itu tadi siapa? Yang pertanyaan nih. Yang samar itu tadi siapa? Ketika kita akhirnya kok di dunia ini kok kita nggak bisa melihat iblis. Bisa melihatnya sesama makhluk, yaitu manusia. Katanya ada, bisa lihat iblis. Oh, berarti dia punya panca indera, inderanya sudah terkoneksi dengan iblis. Berarti dia temannya iblis. Kan kayak gitu. Nah, disinilah. Akhirnya Adam diturunkan ke dunia. Lah semar itu siapa? Semar itu adalah dohiriyah kita. Ingat. Dohiriyah, jasadiyah. Semar. Ini ya, makanya cerita hikayat ini banyak. Ini menurut Mbak Bu aja lur. Ya, Mbak Bu juga nggak merasa benar. Ini cuman untuk diambil ilmunya aja biar kita lebih ibadah ini paham. Baiklah untuk berakhlakul karimah ini baik. Akhirnya kita diturunkan. Adam ini diturunkan dari surga. Masuk. Lah masuklah yang namanya ruh ke dalam jasadiah manusia. Akhirnya manusia itu bisa bergerak di dunia. Tapi belum bisa merasakan apa-apa lur, cuman bisa bergerak. Kalau menghidup tadi udah ya. Sekarang dohiriyah ini sudah ada namanya nyawa. Jadi semar itu sebenarnya samar. Kenapa bisa samar? Ya. Raga ini
Kita wallahu alam belum tahu mau jadi manusia kah, mau jadi iblis kah, mau jadi hewan kah, mau jadi malaikat kah. Rageng durian. Kalau nggak percaya coba lur. Jenengan ngamuk, emosi, orang semua dibunuh ngampleng. Orang nggak akan mengatakan manusia. Iblis itu orang, iblis pembunuh iblis ya kan. Berarti kan samar. Jadi dohiria ini samar. Apakah nanti jadi hewani, apakah nanti jadi iblis, apakah jadi manusia, ataukah jadi malah malaikat. Nanti beruntutnya ke syahadat itu loh. Ya, masuk ya. Ya, compare ya. Makanya ya, ikuti channel Mbah Mbuh terus ya, dengan like, comment, share, dan subscribe, tombol lonceng, terot kayak gitu. Jadi ketika ini nanti beruntutnya ke syahadat yang tadi ya. Nah, jadi samar itu adalah dohiriah kita yang harus kita ini menjadikan saksi, kita menjadi saksi untuk perhelatan agar dohiriah ini ya, bisa berlaku beribadah kepada Allah dengan yang baik, bersujud kepada Allah dengan baik. Ini. Ya. Maka akhirnya ketika ada cerita Sasubagir perang dengan yang samar, itu adalah diri kita perang dengan yang samar. Siapakah yang samar itu? Yaitulah iblis, hewani, manusiawi, malaikat. Maka disimpulkan dengan perang 41 hari, 41 malam. 41 hari, 41 malam ini adalah siang dan malam. 4 ini adalah sifat keempat, harus mengabdi kepada Allah. Angka 4 dan angka 1. Kita harus bisa menundukkan atau mengendalikan 4 sifat ini untuk Allah Ta'ala. Siang itu untuk keduniawian, malam untuk ilmu-ilmu ibadah. Maka apa? Keduniawian kita ini benar-benar kita memang keduniawian, tapi juga harus punya dasar pondasi ilmu-ilmu ibadah yang hak daripada Allah Ta'ala. Kita belajar ilmu benar-benar yang hak dari Allah Ta'ala. Kau yang mau nulur, itu namanya perang. Yaitu memerangi diri kita sendiri. Kalau dalam hikayat Rasulullah ada namanya perang Badar. Kalau tentang perang perekonomian, ada namanya perang Uhud. Mudeng lur. Ngurung ke cerita orang mudeng. Iki cerita asli. Kayak, ya. Paham lur, ya. Maka bukan akhirnya Sasubagir perang dengan yang semar. Lah, akhirnya yang semar apa? Ya. Maka disimpulkan Semar ini adalah perutnya besar. Ya, karena apa? Pada dasarnya kerakusan, hati untuk memperbesar perut, ya Allah, menelan dunia seperti mau ditelan. Adalah hati-hati harus kita kendalikan lur, ya. Dengan apa? Ingat, yang semar tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Artinya apa? Kebaikan ini harus untuk kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau kita untuk mengendalikan keburukan, kita harus belajar dari bumi. Diinjak, dikencingi, diberaki, dicangkul, di apa saja, dihujat, tidak pernah membalas, tapi balaslah dengan masuk. Itu namanya perang 41 hari, 41 malam. Ya. Akhirnya menang. Akhirnya ada namanya patok kalau cokro, pertanda untuk sejarah nantinya. Patok ini barang papat sing ketok. Ya, patok, tetenger atau tanda. Nah, patok kalau cokro itu mana? Ada yang bilang di Gunung Tidar yang pertama itu ya. Tapi sebenarnya di makam-makam ini banyak. Contoh di Sunan Ampel ada patok kalau cokronya ada 2, yaitu Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Ya, itu kita kaji kemarin sudah ada itu di Mbah Mbuh channelnya Mbah Soleh pengkajian. Loh, kok Mbah Bolong enggak nanti. Itu bahaya kalau tak wedar sekarang, nanti saya digeruduk, bahaya itu. Ya. Ya, Mbah Soleh aja pelajari dulu. Oh, kalau di Sunan Tembayat, Sunan Pandanaran ada Sajago dan Syekh Domba, itu ada. Ya, itu banyak. Ya, banyak. Ya. Ada semua patok kalau cokronya pasti ada. Ya, ada. Jadi kita ini harus bisa memahami benar-benar ilmu, jangan ditelan mentah-mentah. Kok jenengan pikir benar-benar yang Semar perang dengan Sasubagir 41 hari 41 malam, enggak, artinya diri kita ini berperang melawan yang samar. Ya. Yang samar yang mana? Samar kondi.
Yang samar sing ngendi jare orang Jawa ini. Yang samar ngendi? Ah, ya, kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa mengendalikan sifat empat kita ini sedang bertarung, Lur. Untuk membuat patok kalau cokro yang bagus. Artinya apa? Kita bisa memberikan patok kebaikan untuk anak cucu kita. Ya. Maka disimbolkan dengan tetenger 2. Tengok itu 2 ya, mesan 2. Ya, syarah dan marifat, Al-Quran dan Al-Hadis. Ucapan dan tindakan. Paham, Lur? Jadi jangan ditelan mentah-mentah, nanti jangan kira benar-benar yang Semar perang benar dengan Syekh Subakir. Itu filosofi ya, Lur ya. Itu filosofi, maka dengarkan. Wah, perang 41 hari 41 malam yo luweh. Orang pipis. Oh. Masa pakai pampers ya, mungkin ngawur. Pakai logika akal sehat, Lur. Ya, kalau dalam hikayat baginda itu namanya perang Badar. Itu sama, sebenarnya sama. Makanya kalau mau ada orang cerita versi Jawa apa versi Islamia, kalau Mbah Mu seneng di versi tengah karena apa? Itu untuk dikupas tuntas menjadi ilmu-ilmu ibadah. Oh no, ya kurang mulai kempringet iki. Ayo, lambune tambah akeh tapi penataan terus studio doakan, Lur, ya biar studionya Mbah Mu tambah baik kayak gitu, Lur. Maka dibantu, Lur, subscribe. Oh, gue ya. Nah, udah paham yuk? Paham, Lur? Alhamdulillah, barakallah ya. Semoga hikayat tadi ketika yang saya bedah ini bisa menambah wawasan. Jangan ya, yuk ya. Jangan asal percaya tok yuk. Ya, dipahami secara kemarifatan. Lah kok perang benar-benar itu benar apa enggak? Itu ada ilmunya. Lah ketika tadi ilmunya paham enggak? Akhirnya apa? Ilmunya. Artinya kita disuruh mengendalikan sifat 4 biar menang, biar punya patok kalau cokro, ya, paham, ya kalau paham, ya ingat ya dulu ya, itu kita harus bisa mengendalikan 4 sifat kita, ya di syahadat nanti rangkaiannya ini syahadat tadi udah yang pertama, biar nggak salah paham syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar ya. Dipahami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, Lur ya. Ini semoga apa yang tadi Mbak Mbok kaji ini bisa membawa kebarokahan untuk dulur-dulur semua ya, dijadikannya keluarga dulur-dulur ini yang sakinah mawaddah warahmah ya. Akhirnya saya cukupkan dulu pertemuan kali ini, insyaallah nanti kita akan sambung lagi apabila Allah mengijabahi ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.